Pertanyaannya, Anda gak larangan pacar Sarwenda membuat konten di rumahnya, ibaratnya itu di rumah Sarwenda juga, karena itu kan termasuk Kagono gini, ya nggak? Kalau rumah itu istilahnya apa namanya dihasilkan selama proses pernikahan berjalan, artinya itu masih milik bersama. Seandainya nanti dijual atau apapun, artinya hasilnya harus dibagi dua. Anggaplah itu rumah Sarwenda. Sarwenda merasa memiliki, ya dia mengajak siapa aja. Sejauh orang yang diajak itu tidak bermaksud ingin menguasai rumah itu, ya nggak ada masalah. Pagi menjelang siang ini kita langsung bagusip. Bagusip dulu. Aku yakin kalian jam segini itu sudah mandi kan. Karena banyak yang tadi itu, yang di PT pertama itu mereka bilang, Inces aku belum cuci muka, aku sudah ajak bagusip. Sekarang kalian tuh sudah selesai cuci muka, sudah selesai masak kalian. Sekarang kita bagusip, waktunya duduk di sini, ada teh. Ini banyak, ini semua sudah gua siapkan, semua jajan-jajanan plus topping-toppingnya. Jadi kalian sudah dengar itu, bapak yang tadi itu, dia bilang gini, intinya gua rangkumkan, katanya dia dari A sampai Z, gua rangkumkan yang penting aja. Ada nggak sih larangan perjanjian dari awal si Sarwenda itu bisa ngebawa siapa ke dalam rumah itu? Kalau memang ada tuh baru boleh si Ruben banyak bacot. Tapi kalau memang nggak ada, ya nggak boleh, itu haknya si Sarwenda. Itu juga itu tuh kalau masih namanya harta gono gini, si Sarwenda tuh bebas kok ngebawa siapapun ke dalam situ. Yang penting ya kan, yang dibawa itu tuh nggak punya niat untuk mengaku-ngakui ide. Kayaknya si bapak ini ilmunya tinggi nih, tapi adabnya nggak ada ya kan. Kayaknya gitu dia kalau aku lihat dari penampilannya ya kan. Makanya itu pentingnya nenek kakek kita tuh di zaman kuda gigit besi itu, mereka bilang gini, ilmu itu nomor 2, yang kalian pentingkan nih adalah adab. Adab sopan santun, adab cara bicara, adab berpikir, tanamkan rasa tidak enak di sini. Gitu loh Pak. Jangan, nggak usah berbicara ilmu ya, karena banyak orang berilmu tapi nggak beradab, nggak berakal, nggak berakhlak. Saya nggak bilang seperti bapak loh ya. Banyak itu Pak ya. Sebelum bapak berkomentar, pikir dulu atau pakai hati nurani. Gini loh, bapak memposisikan dirinya seharusnya begini kalau lihat masalah. Seandainya ini aku ya yang mengeluarkan uang 70 juta bikin rumah, cerai, terus harta ini untuk anak-anak gue nih ya kan, untuk anak-anak gue, tapi kok bisa gitu ada seseorang atau mantan istri yang dia bawa ke rumah itu plus menjelek-jelekan gue. Dia bilang, Cong, gak butuh uang 200 juta mu enjing, gua ketipu dulu, gua gak bisa ngebedain mana laki mana. Kan gitu Pak, itu rentetan permasalahan ini. Ya rentetannya itu begitu, bukan ujuk si Ruben bikin story terus rame di dunia maya. Enggak begitu Pak ya. Bapak itu tuh kalau menyimak itu keseluruhan Pak ya kan. Jangan pas di rumahnya saja, jangan pas di masalah rumah sudah rame ya lalu bapak ngadi-ngadi dibilang, karena kan harta gono gini, jadi kan si Sarwenda juga berhak ngebawa ini. Bapak please deh istighfar dulu, astagfirullahaladzim gitu loh. Ya bawa ke diri bapak. Pasti bapak kalau laki-laki ini, kalau bukan Cong nih, pasti bapak nggak ikhlas, nggak rela gua dihina-hina di dalam rumah gua sendiri. Oh pasti bapak akan membara-bara, berapi-api, dan pasti melapor ke polisi ya kan Pak. Iya itu kalau laki-laki itu, kalau laki-laki yang punya harga diri kayak gitu loh ya. Jadi nggak usah bapak ngadi-ngadi bilang ya bisa lah si Sarwenda ngebawa laki-laki ke situ. Toh juga itu kan rumahnya si Sarwenda, rumah gono gini, jadi dia berhak ngebawa, asalkan rumah itu tuh nggak diaku-akuin sebagai rumah mereka gitu. Memang bapak tahu niat orang-orang itu apa? Bapak tahu niatnya itu apa? Hah? Iya, kita kan sama-sama nggak tahu niatnya mereka itu seperti apa. Sebelum niat-niat itu terrealisasi, ya kan, niat-niat yang kita curigai itu terrealisasi, alangkah kita ributkan di depan biar nggak terlambat. Dan satu lagi, jangan ngebawa ilmu dulu Pak, please. Jangan,
Karena banyak orang tersesat gara-gara ilmu, karena banyak orang-orang bodoh gara-gara ilmu, banyak orang-orang buta gara-gara ilmu. Ya, jadi nenek moyang saya mengajarkan harus mengedepankan akhlak, ya kan. Tanamkan sebagai pondasi. Kemanapun kalian terbang, kalian akan bisa menata hidup dengan gampang, ya kan. Kalau kita sudah beradab, berakhlak, kan orang Indonesia, apalagi orang-orang Asia seperti kita ini, akhlak dan adab itu yang ditanamkan dari kecil. Loh, kok aku nggak ngelihat itu dari bapak? Bapak mengedepankan ilmu, pakai segala macam ngomong perjanjian. Si Ruben berhak Pak mengambil rumah itu kembali, berhak tidak menafkahi si Endah 200 juta. Kalau si Onsu mau ini, si Onsu bisa saja tuh langsung ngebiayai anaknya, di mana ayah anaknya les, ya udah dia bayarin aja langsung, nggak usah lewat rekening si Endah. Iya kan, bisa saja si Onsu. Tapi si Onsu itu nggak nggak mau berbuat begitu, karena dia tahu uang 200 juta itu tuh ya buat makan si Endah juga, buat belanja si Endah juga, buat jalan-jalan si Endah juga. Iya kan. Coba seperti si Andrew sono, dia nggak ngasih uang itu ke mantan istri, dia kasih langsung ke pusat-pusatnya, bayar sekolah anaknya, terus popoknya dikirim, dia beli online dikirim langsung ke rumah, jadi nggak ada uang spesial pun masuk ke rekening. Itu si Andrew tuh. Kalau Onsu nggak tega si Onsu begitu, iya kan. Kan tahu lah si Onsu uang 200 juta itu dipakai apa aja, iya tahu dia. Tapi dia kan tetap mengalir itu uang selama berapa tahun. Tapi setelah anaknya nggak bisa ditemuin, apa iya gitu, si Ruben itu berlagak-lagak bodoh lagi, terus mengirimkan fasilitas-fasilitas. Sementara dia melihat media sosial nih, ada yang menghina dia, yaitu mantan istrinya, mengatakan cong lah, ya kan, tidak menghargai dirinya lah, ketipu lah, kayak gitu-gitu ngomongannya. Sanggup bapak mendengarnya? Nggak berapi-api bapak. Kalau seandainya bapak nggak ngamuk, ya tidak melakukan hal yang sama seperti apa yang Ruben lakukan, bisa dipertanyakan gender Anda itu apa, kayak gitu loh. Ini pemasukin aja ini, bukan pemasukin, ini pemasukan aja ini dari saya, ya. Itu cara berpikir saya tuh seperti itu. Jadi tuh berpikir itu tuh harus semua dulu kita lihat, baru kita komen. Jangan karena tiba-tiba ramehnya di rumah itu, bapak langsung ngambil topik cuman rumah doang. Jangan Pak, ada rentetan, ada proses sehingga sampai ke rumah itu. Kemarin-kemarin itu masih tetap itu, ya kan, dinafkahin 200 juta, belum ini, belum ono, belum ini, belum ono, belum itu, gitu loh, ya kan. Jadi biar nggak kelihatan bodoh yang diritoin. Ya kan, kalian sudah nonton si Betran diwawancarai, ya. Aku senang kata-katanya, ya kan. Dia itu membela ayahnya agar gimana ayahnya tuh bisa kumpul sama adik-adiknya. Iya, kita ngebela semua itu. Walaupun banyak antek-anteknya yang menyerang si Unyu, gue nggak peduli. Yang penting gue membela si Unyu, menyatakan apa yang dirasakan tanpa harus direkayasa, ya kan. Tanpa harus dimanipulasi agar ayahnya menang, nggak usah, cukup mengatakan yang sebenarnya aja, ya kan. Aku mendukung kali itu, si Onyu itu menyatakan yang sebenarnya, apa yang terjadi itu harus itu dikatakan, biar untuk menambah bukti ayahnya dalam mengajukan semua berkas-berkas untuk mendapatkan adik-adiknya, biar semuanya dilancarkan, ya kan. Kalau tidak Betran, siapa lagi yang membela ayahnya? Itulah fungsinya anak. Terus ada yang bilang nggak usah ikut campur, sebagai anak netral aja. Nggak bisa, nggak bisa. Ini hak perorangan untuk ikut campur. Jangankan si Betran, netizen aja ikut campur untuk memudahkan proses Ruben, untuk mengangkat bukti-bukti yang sudah tertimbun sama batu dan tanah. Videonya kita angkat lagi, gitu. Jadi itu harus kudu wajib, bukan sunnah, wajib dibela. Maju terus kau Onyo, rebut
hak asuh adik-adikmu dampingi ayahmu biar kalian bisa berkumpul lagi, dan biar nggak jadi ini si kawin adik-adiknya. Oh ya Inces, iya gitu, makanya selamatkan anak-anak itu.